Saya udah posting tapi kok sepi ya? Nggak ada respon sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi. Ya, kali ini di video ini saya akan bahas ini satu pertanyaan yang sering muncul atau sering ditanyakan juga ke saya. Yaitu kok kalau dijualan di sosmed atau bisa dibilang jualan di sosial media, di Facebook, Instagram, saya udah posting tapi kok sepi ya? Nggak ada respon sama sekali. Jangankan yang komen ataupun yang beli produknya atau yang DM atau yang japri, yang like aja nggak ada atau cuma 1-2 orang. Itu masalahnya kenapa? Oke, saya nggak akan fokus membahas mengenai bagaimana optimasinya sehingga banyak yang baca dan lain-lain. Kali ini saya nggak akan bahas itu, tapi saya akan bahas kenapa itu bisa terjadi gitu. Kenapa sih bisa banget terjadi? Oke, teman-teman perlu tahu bahwa sosial media, baik Instagram, Facebook, TikTok, ataupun yang lainnya, termasuk Anda nonton YouTube ini, itu ada algoritmanya. Algoritma itu apa? Algoritma itu semacam suatu sistem yang mengatur postingan kita itu akan muncul kepada siapa, atau postingan siapa, atau uploadan siapa itu akan muncul ke kita atau enggak. Mulai dari relevansinya, mulai dari hubungan interaksinya atau engagementnya dan lain-lain. Ya, jadi misal kita di Facebook, kita punya teman 5.000, kita posting status, itu yang baca nggak 5.000 orang. Ya, yang bisa baca nggak 5.000 orang. Walaupun katakan 5.000-nya online, ya semua saat itu juga, itu nggak akan dibaca sebanyak itu. Ya, apalagi ada yang sedang online, ada yang tidak. Wah, makin kecil lagi. Nah, algoritma itu menghitung itu, ya, mengatur itu. Nah, rumitnya di sosial media itu begitu tuh, ya. Lantas bagaimana ya solusinya biar kita itu kalau pengen promosi, pengen bikin menyampaikan informasi apapun itu bisa kebaca oleh semua calon pembeli kita. Kira-kira ada nggak platform ataupun cara yang bisa melakukan hal itu, ya? Oke, secara langsung nih ya, secara langsung kalau di sosial media itu tidak ada kecuali pakai paid traffic atau iklan berbayar. Iklan berbayar pun yang menggerakkan itu ya mesin algoritma itu sendiri. Nah, bisanya adalah dengan kita melakukan namanya list building. Itu mengumpulkan database calon pembeli. Database berupa apa? Yang paling mudah, yang paling sering dilakukan adalah database email dan database berupa nomor WhatsApp atau telepon. Ya, sebenarnya database ini banyak, mulai bukan hanya cuma email, nomor telepon atau nomor WhatsApp, tapi juga mulai dari kebiasaannya dia, interestnya dia suka buku apa, baca buku apa, kemudian dia belanjanya itu apa aja, itu bisa, semua data itu bisa diambil sebagai namanya database, ya. Tapi kalau list building ini hanya khusus menyasar tentang WhatsApp, nomor telepon atau email. Nah, fungsinya apa? Kalau di email ataupun di WhatsApp itu kalau kita mau menginfokan sesuatu ya tinggal broadcast, tinggal sebar pesan gitu, broadcast email atau broadcast WhatsApp, dan potensi untuk dibacanya jauh lebih besar ketimbang sosial media. Walaupun nanti ada juga tolak ukurnya, gimana caranya supaya WA kita dibaca, pesan kita dibaca, itu ada caranya. Tapi nanti dulu, itu kita nggak bahas dulu sekarang. Yang kita bahas gimana caranya Anda selain main di sosial media, Anda itu melakukan list building. Nah, list building ini adalah jawaban buat teman-teman yang memiliki masalah untuk bermain di sosial media. Nah, gimana caranya list building? Gimana sih cara dapetinnya?
cara dapetin kontaknya, ya, database-nya. Selama ini ya kalau di sosial media kan kita ya hanya berteman, misalkan dia hanya follow kita, kita nggak tahu berapa nomor WA-nya, kita nggak tahu apa emailnya. Kalaupun tahu juga nggak bisa sembarangan langsung main broadcast gitu, karena di dunia namanya list building itu ada satu hukum yang sangat benar-benar harus diperhatikan, yaitu dengan cara namanya whitelisting. Jadi kita dapat database itu ketika si orangnya mau menyerahkan nomor WhatsApp atau emailnya secara sukarela, ya, secara sukarela dengan kita, dan kita juga menyimpan nomornya dia, ya. Jadi saling, kalau di WA itu saling simpan, kalau di email dia subscribe email kita. Nah, gimana caranya? Jawabannya adalah dengan memberikan leads magnet. Nah, leads magnet ini berupa, bisa disebut, sering disebutnya umpan. Nah, ini udah kalau di dunia digital marketing udah biasa. Umpan itu macam-macam, mulai dari e-book gratis, webinar gratis, kuliah WhatsApp gratis, kemudian ongkir gratis, ya. Kalau Anda bayangin ya, Anda suka belanja di Shopee, Tokopedia, itu sebagai lead magnet sebenarnya. Biar banyak yang datang trafficnya ke toko tersebut, maksudnya ke web tersebut, ke aplikasi tersebut, sehingga yang terkumpul satu komunitas, sehingga Anda disimpan database-nya, bisa dipelajarin. Anda itu sukanya apa dan lain sebagainya. Dan itu penting buat orang-orang yang berbisnis, ya, punya database. Nah, tadi ya, ongkir gratis, giveaway, macam-macam, konsultasi gratis, video tutorial gratis, yang semuanya kalau bisa dibilang yang gratis-gratis yang disukai oleh market itu diberikan. Sebagai gantinya apa? Kita dapat database-nya berupa email atau nomor WhatsApp, ya. Ya, itu dulu paling simple. Jadi kasih database. Ya, kasih lead magnet. Lead magnet ini sebagai umpannya. Jadi kalau Anda ibaratnya sudah pegang datanya, kapanpun Anda mau promosi ke email atau ke WA bisa, ya. Nah, kalau nggak pakai lead magnet akan susah sekali. Nah, kemudian dalam proses tadi mengumpulkan database tadi akan ada nanti aturan namanya whitelisting, saling simpan, atau yang lewat email itu dia subs email kita otomatis, ya. Nah, semua itu ada caranya begitu. Nah, ya. Nah, itu kapan-kapan kita akan bahas. Tapi penting sekali Anda melakukan ini, namanya menyebar lead magnet. Sebarnya di mana? Bisa di sosial media, bisa baik bergratisan ataupun berbayar, ataupun bisa pakai pamflet, pakai brosur untuk menyebarkan lead magnet. Nah, dengan adanya lead magnet, sesuatu yang free ditawarkan, sehingga orang bisa datang dulu ke kita, melakukan kontak dengan kita. Setelah melakukan kontak, sudah tahu kita sudah memberikan sesuatu dengan gratis, gratis yang mereka sukai, maka itu akan jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, Anda bisa bayangin ya, kalau Anda punya contoh WhatsApp nih, 10.000 kontak WhatsApp. Ketika Anda pengen promosi, Anda tinggal broadcast ke 10.000 orang tersebut. Ya, Anda kebayang ya, itu jauh lebih efektif hasilnya ketimbang Anda punya follower 10.000 gitu. Itu hasilnya sangat berbeda, ya. Dan itu work banget. Saya udah coba sampai saat ini, ya, udah beberapa tahun ini. Bahkan beberapa, kalau dibilang kumpulan database WhatsApp saya jumlahnya puluhan ribu. Dan salah satu nomor WA saya itu ada yang jumlah databasenya hampir 20.000, ya, dari salah satu kontak aja. Ya, kebayang ya, jadi pengen promo tinggal broadcast dan insya Allah closing gitu, karena mereka ada calon pembeli yang udah tertarget gitu, ya. Jadi karena mereka ketika saya berikan lead magnet, mereka ambil lead magnetnya, artinya oh iya, contoh nih, saya misalkan jualan herbal pelangsing gitu, ya, saya bagi-bagi ebook cara melangsingkan tubuh secara alami. Nah, berarti orang-orang yang kasih ebook itu adalah orang yang memang target market, pengen langsung gitu. Dan ketika saya sudah punya nomor WhatsApp-nya, berarti ketika saya mau promosi nanti saya tinggal broadcast. Gambarannya besarnya seperti itu, ya. Semoga bisa dipahamin.
ya. Nanti Anda akan bisa prakteknya. Kalau Anda mau praktek lebih lanjut, Anda tahu gambarannya, saya akan kasih e-book, nanti ada di link deskripsi ya. E-booknya seperti ini, nanti Anda akan tinggal pelajarin. Di situ Anda bisa baca secara lebih lengkap. Gitu ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.